informasi lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Sebuah bus antar kota antar provinsi terbakar di Jalan Diponegoro Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Sabtu siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Peristiwa ini terjadi saat bus dari Lampung menuju Bekasi mengantar sejumlah penumpang yang hendak turun di pul bus. Terbakarnya bagian mesin di bagian belakang bus baru diketahui setelah seorang pengendara sepeda motor memberitahu sopir. 3 mobil pemadam api diturunkan untuk memadamkan api. Setelah sebuah mobil listrik, mobil taksi listrik berjalan mundur sendiri hingga menabrak kaca sebuah restoran di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Karangtengah, Tangerang, Banten. Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran. Saksi menyebut kejadian bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi baterai. Namun mobil mundur sendiri hingga menabrak kaca. Pasca kejadian, restoran beroperasi seperti biasanya dan untuk kaca yang pecah untuk sementara ditutup terpal. Sopir taksi bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari kelalaiannya. Jadi kemarin itu persisnya hari Jumat ya, tanggal 9, kebetulan tepatnya di jam 1 siang ya Mas, ada 2 mobil taksi listrik. Nah, dia keluar dari sebelah kiri saya sana karena Sebuah minibus melawan arus di pintu keluar tol Angke 2 tol dalam kota Jakarta Barat. Pengemudi akhirnya ditilang akibat aksi membahayakan ini. Inilah detik-detik saat pengendara minibus melawan arus di pintu keluar tol Angke 2 tol dalam kota Jakarta Barat. Dalam video ini, minibus melawan arus untuk masuk ke dalam tol. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya atau PJR di Telantas Polda Metro Jaya yang telah mengidentifikasi nomor kendaraan tersebut mendatangi pemilik mobil yang diketahui milik perusahaan rental mobil. Petugas akhirnya melakukan penilangan terhadap pengemudi. Kendaraan tersebut adalah milik salah satu perusahaan rental mobil. Dan untuk itu kami meminta kepada pihak manajemen untuk menertibkan para pengemudi dan untuk pengemudinya nanti akan kami berikan sanksi yang tegas. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tiba di tanah air pada Sabtu siang. Kedatangan Herdman di Bandara Soekarno-Hatta senyap tanpa sambutan meriah. Herdman tiba di pintu kedatangan VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tak banyak yang tahu dan menyambut kedatangan Herdman ke Indonesia. Herdman tiba di Indonesia didampingi keluarganya. Sedangkan calon asisten pelatih yang dibawa Herdman, Cesar Marius Filipe, kabarnya akan tiba pada Minggu besok. Nama John Herdman santer disebut bakal menukangi timnas Garuda sejak awal Desember 2025. Karirnya sebagai pelatih terbilang moncer. Herdman merupakan satu-satunya pelatih sepak bola yang mampu membawa timnas putra dan putri lolos ke Piala Dunia. Bersama Kanada, Herdman membawa Les Bleus tembus Piala Dunia Qatar 2022 usai penantian selama 36 tahun. Timnas putri Kanada juga dibawanya lolos ke Piala Dunia 2015 dan meraih perunggu di Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio 2016. Sebelumnya, timnas putri Selandia Baru juga berhasil lolos ke Piala Dunia 2007 dan 2011. Arsitek baru timnas Indonesia sudah tiba di tanah air. John Herdman siap diperkenalkan ke publik pada awal pekan depan. Herdman yang sukses mencetak sejarah bagi sepak bola Kanada diharapkan mampu menelurkan prestasi bagi timnas Garuda. Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji bilang,
Hartman akan melibatkan asisten pelatih lokal dalam menukangi timnas Garuda. Komitmen inilah yang jadi salah satu alasan Hartman dipilih PSSI sebagai nakoda timnas. Ketika kamu nanti misalkan dipilih, apakah kamu akan membawa gerbong semuanya? Itu orang-orangmu atau teman-temanmu atau memang yang sudah terbiasa dengan kamu bekerja? Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Nah, itu juga suatu kebanggaan buat kami semua gitu. Jika Hartman siap menggunakan jasa asisten pelatih lokal, maka banyak nama potensial asisten pelatih berlisensi AAFC akan dipilih oleh Hartman. Analis sepak bola Haris Pardede menyebut, kandidat kuat yang bisa membantu Hartman menukangi timnas Garuda diantaranya ex-striker timnas Kurniawan Dwi Yulianto, pelatih Persela Bima Sakti, juga asisten pelatih timnas U23 Zulkifli Syukur. Soal asisten pelatih lokal ini sangat penting dan saya yakin 100% akan ada asisten pelatih lokal karena itu tadi untuk menjadi jembatan bagi pelatih kepala dan juga di tataran grassroots dengan pemain, dengan fans, dengan federasi dan lain-lain. Ya, di antaranya misalnya Kurniawan Dwi Yulianto ini juga pernah jadi asisten Ses Fabregas di Como dan juga bisa merangkap sebagai pelatih striker. Kemudian ada Bima Sakti, ada Zulkifli Syukur. Banyaklah nama-nama, ada banyak nama-nama yang saya pikir secara kualifikasi mereka bisa memenuhi syarat dan saya yakin dari nama-nama tersebut asisten pelatih lokal itu ada yang ditunjuk minimal 1 untuk mendampingi John Hartman. Sederet harapan dilontarkan pendukung timnas Indonesia agar kehadiran John Hartman mampu mendongkrak prestasi timnas Indonesia, terutama bisa lolos ke Piala Dunia. Dengan pelatih baru, saya pribadi sebagai warga negara yang Indonesia yang sangat besar harapan saya untuk negara ini bisa melangkah ke Piala Dunia yang sesungguhnya sangat besar di pelatih baru ini. Mudah-mudahan dengan pelatih baru si John Hartman ini membawa semangat baru buat timnas kita yang sebenarnya sudah punya semangat besar. Kepada pelatih baru itu yang bernama John Hartman adalah untuk memberikan semangat-semangat kepada para pemain-pemain timnas Indonesia dan memberikan taktik-taktik yang lebih bagus dari pelatih sebelumnya untuk mencapai Piala Dunia. Supaya lebih baik aja sih untuk pelatih sekarang ini supaya Indonesia tuh lebih kompetitif lagi buat maju ke Piala Dunianya untuk semoga aja di tahun yang akan mendatang lebih bisa bermain di Piala Dunia. Tugas berat menanti Hartman usai tiba di tanah air. Sebelum dikenalkan ke publik, Hartman akan bertemu exco PSSI dan mempresentasikan rencana kerja dalam memimpin timnas Indonesia. Kurang dari 3 bulan, ujian bagi Hartman akan tiba, yakni FIFA Series 2026. Tim Liputan, Kompas TV. John Hartman sudah tiba di tanah air. Apa langkah awal yang harus dilakukan sebagai persiapan timnas? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Iksan Mahar. Selamat malam, Bung Iksan. Malam. Ini yang menarik sebetulnya ketika kedatangan seorang Hartman ini senyap tanpa sambutan khusus. Kalau Anda lihat, Bung Iksan, ini skenario seperti apa sebetulnya yang ingin ditampilkan oleh PSSI? Satu hal yang jelas saya melihat kita bahwa selalu berprestasi menyebabkan dan besar dan besar yang telah dilakukan untuk Indonesia dengan seperti itu belum pernah ini kita terjadi dengan sangat terus bahwa seperti ini pentingnya seperti itu di mana sepak bola kami mengadopsi ini untuk soal PSSI untuk menggunakan setidaknya menjadi ekspektasi dan juga jadi promosi masyarakat paling besar Iksan, suara Anda tampaknya kurang begitu jelas. Kami akan coba kembali memperbaiki sambungan komunikasi audio kami bersama Anda, Iksan. Tapi tadi ada satu kata sebetulnya yang tadi disampaikan soal ekspektasi. Apa sebetulnya ekspektasi yang ingin ditampilkan pada kedatangan sosok John Hartman ini? Kita lihat ini adalah visual yang
banyak yang tak menduga karena sebelumnya Ketua BTN menyampaikan bahwa Herdman akan tiba di tanah air pada tanggal 11. Namun ternyata di tanggal 10 Sabtu siang, John Herdman sudah tiba di Indonesia didampingi oleh istri dan juga 2 anaknya. Sementara untuk asisten pelatihnya sendiri, informasinya baru akan tiba pada hari Minggu esok pada tanggal 11 Januari 2026. Kami juga mendapatkan informasi bahwa setelah ketibaan Herdman di Indonesia, Herdman akan langsung bertemu juga dengan Exco PSSI tentu untuk menyampaikan presentasi seperti apa nanti rencana kinerja yang akan dibawakan oleh Herdman selama menekangi timnas Garuda. Kita akan coba kembali memanggil rekan saya Iksan Mahar. Tadi sempat terganggu sambungan audio kami bersama dengan Iksan Mahar. Selamat malam Iksan. Malam baik. Sekarang cukup jelas Iksan. Jadi apa? Tadi Anda menyebut soal ekspektasi, apakah ini artinya memang dibuat atau memang banyak yang tidak terlalu berekspektasi atau seperti apa Iksan dengan penyambutan yang begitu senyap di sini? Ya, saya bisa melihat adalah strategi dari PSSI untuk menjaga Herdman tidak dari awal merasakan ekspektasi dan juga tekanan yang besar dari publik sepak bola Indonesia. Kita tahu dari pengalaman Herdman selama ini 2 besar baru berarti ada 2 negara itu, notabene adalah bukan negara dengan kompetisi sepak bola yang tinggi, bahkan sepak bola pun bukan anggota misalnya. Jadi kalau Herdman tentu ini bisa menjadi beberapa prosedur buat PSSI dengan ekspektasi dan juga apa yang besar untuk dia. Jadi saya merasa ini ada strategi PSSI untuk menjaga Herdman, menjaga setidaknya tekanan besar itu tidak datang sejak awal kedatangannya atau tidak menjaga pertama. Iksan, kemudian setelah tiba di tanah air, kami dapat info Herdman akan bertemu dengan PSSI dengan Exco. Ini kesempatan juga tentunya ya untuk memaparkan kinerja, dan besok juga ada El Clasico di tanah air. Apakah ini kesempatan juga Herdman untuk memantau pemain timnas? Ya jelas ini kesempatan sangat sempurna dong, karena dia datang dari El Clasico di mana ini pastikan ini terutama pemain timnas kita 2 kali di diaspora, begitu juga di Persija, ada Shinzo dan juga lama pemain di sana. Jadi tentu ini media dua buat dia. Setidaknya di sela-sela nanti dia akan memaparkan rencana awalnya, setidaknya pada 3 hingga 6 bulan awal dia sebagai jangka pendek program Liga Timnas Indonesia, dan juga sudah harus mulai memantau kompetisi lokal kita, karena kita punya untuk super yang tengah berjalan, yang sudah memasuki pekan musim, kemudian kesempatan Herdman untuk dengan cepat mencari pemain, setidaknya karena dia hanya kurang lebih punya waktu maksimal 2 bulan untuk menentukan siapa pemain yang akan tampil di Piala Series, dan itu menjadi debut sekaligus awal dia untuk setidaknya bisa hati pada pecinta sepak bola Indonesia. Nah sekarang bisa dikatakan sudah mulai agak apatis nih melihat timnas. Dia perlu sekali untuk menunjukkan kembali rasa cinta kedua timnas, dan juga pada Isco yang kita tahu sudah agak meredup siap mari kita gagal di Piala Dunia. Kalau gebrakan atau langkah yang harus segera dilakukan oleh Herdman untuk bisa membangun kembali chemistry dengan punggawa timnas, bagaimana Iksan? Ya pasti dia harus masih melakukan hubungan dengan para pemain, terutama pemain yang ada di Liga Super. Mereka dia melihat nanti pertandingan beberapa pertandingan di awal selama dalam 1-2 pekan atau bahkan 1 bulan ini. Kemudian dia juga berbincang langsung dengan beberapa pemain, terutama para pihak-pihak yang selama ini kita kenal sebagai pihak penting dan juga penting, itu sangat penting. Tidak ingin para pemain tahu apa yang diberikan. Karena kita ambisi dia untuk timnas Indonesia, kemudian akan juga harus membuka langsung komunikasi dengan para pemain yang sedang sekarang berada di luar negeri. Jangan ada lagi pemanggilan atau kemudian beberapa pemain yang sekarang ini kita tahu pemain yang sedang ada juga yang sekali menawarkan yang kurang dilihat oleh keeper, dan itu harus dikembalikan dan mereka bahwa mereka punya chance yang sama untuk bermain di timnas Indonesia. Oke, baik, terima kasih untuk ulasannya Iksan Mahar dalam program Kompas Malam. Saudara, Badan Geologi mengkaji penyebab munculnya sinkhole atau tanah berlubang di Sumatera Barat. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula